Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang unsur hara, tanah, dan tanaman ini di pelajaran materi pupuk dan pemupukan. Oke. Nah, jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Oke, pada slide selanjutnya apa sih? Ya kan, pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman dipengaruhi faktor tanah, iklim, dan tanaman itu sendiri yang semuanya saling berkaitan. Nah, apa sih kira-kira bedanya pertumbuhan sama perkembangan? Ya, pertumbuhan adalah sesuatu yang dapat diukur. Perkembangan adalah sesuatu yang tidak diukur. Nah, itu secara kasarnya, yang halusnya saya sendiri ya. Nah, kemudian faktor-faktor tanah itu sangat berpengaruh, iklim juga sangat berpengaruh, dan tanaman itu sangat berpengaruh. Ini ada namanya segitiga nih. Nah, kemudian peranan di sini kan peranan suhu. Ya, peranan suhu pada pertumbuhan tanaman. Jadi suhu itu dia mempunyai pertumbuhan akar yang optimal dengan naiknya suhu. Nah, kalau misalkan suhu itu mempengaruhi absorpsi air. Nah, suhu dapat juga berhubungan dengan proses transpirasi. Nah, telah kita ketahui ya kan, tanah ini secara tekstur dia dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang tekstur apa namanya itu, pasir, debu, dan liat. Nah, jadi pasir, debu, dan liat dia mempunyai bagian-bagian. Kalau misalkan dia debu, dia akan mempunyai pori-pori yang besar-besar. Terus kemudian yang pasir juga mempunyai pori-pori yang besar, sedangkan yang liat dia mempunyai pori-pori yang kecil. Nah, kalau misalkan dia liat, coba teman-teman bayangkan, nah, misalkan dia ini tanah liat ya kan, dengan pori yang kecil, misalkan ada air hujan masuk ke tanah, dia tanahnya liat, kita tidak gemburkan, pasti akan membuat kubangan banjir ya kan di bagian atas. Nah, kalau misalkan dia tipenya pasir atau tipenya debu, ya air bakalan masuk aja kan, masuk 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 masuk, nggak ada yang bisa menyerap sama tanaman. Nah, yang terbaik adalah dicampur sebenarnya di antara ketiga itu ya kan. Nah, makanya di sini berpengaruh lagi secara dari teksturnya, tekstur dari tanah. Nah, kemudian peranan udara nih kan, sama nih, udara juga pertumbuhan dari akar akan meningkatkan naiknya suhu. Jadi suhu mempengaruhi absorpsi air dan hara. Suhu tanah berhubungan dengan yang namanya respirasi akar dan aktivitas mikrobia. Nah, itu peranan dari, nah ini peranan dari air. Nah, setelah kita ketahui kan pasti peranan di dalam air itu yang pasti dia akan mengalami mempertahankan tugas sel. Kekurangan air akan mempanjang perpanjangan sel terganggu ya kan. Yang pasti air sebagai pelarut untuk mendapatkan ion dan hara yang diperlukan untuk hasil fotosintesis. Nah, kemudian peranan unsur hara nih guys. Oke, tumbuhan akan menyerap unsur hara dalam bentuk ion dan di sekitar prakaran. Nah, unsur hara harus ada di dalam bentuk yang tersedia dalam konsentrasi yang optimum bagi pertumbuhan. Jadi bukan konsentrasi yang maksimal, bukan konsentrasi yang minimal. Oke, jadi konsentrasi yang optimum. Nah, peranannya unsur hara nih apa sih? Jadi peranannya dia, unsur hara adalah sebagai perlukan oleh tanaman dan fungsinya dalam tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur hara lain. Nah, kalau misalkan tanaman dia kekurangan unsur hara N, nah kita nggak mungkin ngasih K. Oh, ini kekurangan N, ya buktinya dari daun-daunnya itu kan. Nah, maksud kita kasih K, nah apalagi kita kasih P. Nah, itu sebagai contohnya guys. Nah, kemudian produktivitas tanaman sangat dipengaruhi unsur hara di dalam kan. Nah, apabila unsur hara ini dia mengalami diferensiasi atau kekurangan, dia akan menjadi faktor pembatas. Jadi kalau misalkan dia kekurangan, ya mungkin tanaman kita akan mengalami kematian yang terparahnya. Kalau misalkan dia kelebihan, ya kan, dia akan bersifat
racun. Nah, salah. Kurang juga nggak baik, lebih juga nggak baik. Intinya yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Nah, ini mengingatkan kembali. Jadi, ini sering nih ditanya di waktu sidang skripsi. Pertanyaan sederhana tapi lupa. Nah, unsur hara makro itu dia ada yang namanya makro itu ada dua, ya kan? Ada dari udara dan air, ada juga dari tanah, dan dari tanah itu ada dua, ada primer dan sekunder. Jangan lupa NPK, CAMGS. Nah, itu kalau ini saya sudah hafal di luar kepala. Tapi kalau misalkan yang mikro, saya masih ngebata-bata, guys. Nah, NPK untuk primer, nitrogen, fosfor, kalium, CaMGS, ya kan? Oh, ini kalsium, magnesium, sama sulfur. Nah, Fe besi, B boron, Mn mangan, Cu kolbat, Cu tembaga, sorry, Cu tembaga, Zn zinc, Mo molybdenum, Cl klorin, Co kolbat. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi sering-sering agak kelupa nih saya, guys. Nah, ini harus sering dihafalin ya. Nah, ini simbol-simbolnya, ya kan. Kalau misalkan N itu dia ada yang NO3, NH4, ada yang amonium, nitrat, nitrit. Nah, jangan lupa ini dibaca aja sendiri. Nah, unsur hara juga ada yang bisa diserap dari daun, ada yang juga bisa diserap dari akar. Nah, ada kalau misalkan dia diserap dari, ya kan, dari daun biasanya itu yang dari udara tuh. Misalkan oksigen, karbon dioksida, ya kan. Nah, kalau misalkan yang diserap dari tanah itu kan semua yang ada di kandungan tanah yang tadi. Nah, ini. Nah, kemudian bentuk N di dalam tanah ada nitrat, nitrit, amoniak, amonium. Nah, anorganik, N itu bentuknya anorganik. Jadi tanaman itu tidak mengenal yang namanya pupuk, kotoran ayam, kotoran sapi, dan yang lain-lainnya. Dia tidak mengenal tuh. Dia hanya mengenal tadi unsur hara mikro sekunder, mikro primer, dan unsur hara unsur hara makro sekunder, makro primer, dan unsur hara mikro. Nah, jadi dia hanya mengenal contohnya ini misalkan di N, ya kan, ada nitrat, nitrit. Nah, kemudian ada NH4, amoniak. Kemudian nitrogen itu berasal dari mana sih? Berasal dari bahan organik tanah, ya kan? Nah, misalkan kita beli pupuk ZA atau urea juga bisa, atau misalkan kita dari air hujan juga bisa. Nah, gejala kekurangannya nih, guys. Gejala kekurangan dari pupuk nitrogen, ya kan, defisiensi atau kekurangan, tanaman akan menjadi kerdil, daun akan kuning. Nah, pertumbuhan akar akan terbatas. Kalau misalkan dia kelebihan, ya kan, pertumbuhan vegetatif terlalu banyak, tanaman mudah terserang hama penyakit dan batang lemah dan mudah roboh. Nah, nanti ada bedanya nih, tanaman yang kekurangan N sama kekurangan kan saya jelaskan. Nah, kalau misalkan dia kelebihan N, ya kan, ya tanaman akan selalu membentuk daun dan susah sekali dibentuk dari buah. Makanya jangan terlalu banyak makan N, dan dia juga nitrogen ini mampu mendatangkan mudah sekali terserang hama penyakit. Nah, dia kalau misalkan hilangnya N di dalam tanah itu digunakan oleh tanaman atau mekanisme N yang dibentuknya NH4 dapat diikat, ya kan, N yang dibentuk ini kan dicuci. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fosfor. Fosfor itu lambat di dalam tanah,
pencuciannya bukan masalah kecuali pada tanah berhasil. P itu lebih banyak berada di bentuk anorganik dibandingkan organik, ya kan? Di dalam tanah kandungan P bisa tinggi tetapi hanya sedikit yang di dalam tanaman dapat jumlahnya sedikit. Nah, ini fosfor kita bisa ya dari bahan organik, kalau bisa buatan TSP, SPS36 dan lain-lain, ya kan? Nah, fungsi dari fosfor. Nah, kalau tadi N, ya kan, sekarang kita menjawab P. P ini pasti berhubungan sama pembelahan sel, pembentukan bunga, buah, biji, ya, mempercepat pematangan, memperkuat batang, tidak mudah rubuh, perkembangan akar. Nah, itu dia fungsi dari. Nah, sebab-sebab kekurangan P di dalam tanah P dalam tanah itu sedikit, sebagian besar dapat bentuk tidak dapat diambil oleh tanaman, terjadi pengikatan, ya kan, oleh fiksasi oleh Al pada tanah masam. Nah, Ca pada tanah salin atau garam. Kemudian gejala kekurangan dari P. Nah, ini tanamannya akan menjadi kerdil atau pertumbuhannya terhambat. Nah, karena dia pembelahan selnya juga terganggu. Jadi daun-daun menjadi ungu atau coklat. Nah, pas jagung tongkol menjadi tidak sempurna. Nah, ini unsur kalium nih guys. Kalium itu bisa dari pupuk organik, bisa dari pupuk KCl, KNO3, KS2, dan lain-lainnya. Nah, ini kesediaan K. Kemudian ini gejala dari kekurangan kalium. Nah, jadi kalau misalkan dia nitrogen, suatu daun dia kurang apa namanya, kekurangan nitrogen itu yang bagian tengahnya, bagian dari namanya itu tulang daunnya. Nah, tulang daunnya dia akan berwarna kuning. Nah, kalau misalkan dia kekurangan Kak, dia itu bagian pinggir-pinggir daunnya yang akan kekurangan warnanya berubah menjadi warna kuning. Nah, ini untuk Ca kalsium. Jadi ini untuk yang unsur hara makro yang sekunder. Nah, sebenarnya utamanya tanaman itu dia cuma ada N, P, dan kalau misalkan kita makan, ya kan, ya kalau kita sebagai orang Indonesia pasti kalau nggak makan nasi itu bukan orang Indonesia. Nah, itu kita ibaratkan gitu. Nah guys, nah, kita ibaratkan hmm, itu sebagai nasinya sebagai NPK-nya, terus kemudian kalsiumnya itu sebagai lauk pauk. Nah, ya kan, protein dan lemaknya, terus kemudian unsur hara mikronya itu sebagai vitaminnya. Jadi sebenarnya dia hanya kalsium ini hanya kalsium hanya melengkapi, ya kan, ini contohnya untuk penyusun dinding sel, pembajakan dan perpanjangan sel. Nah, ini dia sama fungsinya kayak yang di fosfor. Nah, ini magnesium nih, ya kan. Nah, ini kekurangan magnesium sama kayak fungsinya kayak gabungan antara dari fosfor, apa namanya, nitrogen sama kalium. Nah, sulfur nih kalau misalkan belerang yang banyak di kawah-kawah gunung nih guys. Nah, ini dia kan juga tanaman jadi kerdil, ya daunnya jadi berwarna kuning. Nah, ini yang mangan, ya kan, mangan diserap oleh tanaman, dia tidak mobile dalam tanaman alias diam. Nah, ini sama mangan, ini besi, ya bentuknya Fe2+ atau Fe3+, ferro, feri, feru, vera, fere. Nah, kemudian gejalanya ini hampir sama, ya kan, kekurangan besi. Ini Cu, tembaga, tadi saya mohon maaf. Nah, kemudian ini Zeng, Seng, ya kan, Zn2+.
Nah, ini. Terus kemudian boron. Ini MO molybdenum. Ini Cl klorin. Ini unsur hara lainnya banyak, ya kan? Nah, ini unsur hara lainnya. Nah, oke, sekian materi dari saya. Ini saya ngambil materi dari beberapa buku internet. Nah, jadi saya gabung-gabung menjadi satu materi yang saya punya. Terima kasih teman-teman yang dari buku sama internet atas terlaksananya. Nah, jangan lupa di like dan subscribe. Nah, jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.